Fa in qulta, jika engkau bertanya, engkau berkata, hal yazidu rizqu bitolabi wa hal yanqusu bitarki tolab. Kemarin sudah dibahas, rezeki sudah dijatah oleh Allah. Bahkan kalau rezeki sudah jatahmu tidak akan kemana. Bahkan seorang hamba tidak akan mati kecuali jatahnya sudah habis. Sekarang pertanyaannya, hal yazidu rizqi bitolab, apakah rizkimu itu akan tambah dengan usahamu itu? Dengan engkau mencari, bekerja, meres keringat, banting tulang, apakah dengan begitu rizkimu bertambah? Wahal yang kusubitar kitolab, dan apakah rizkimu akan berkurang di saat kamu tidak berusaha, tidak mencari? Qultu, kata Imam Ghazali, kallanda. Diyakinkan oleh Imam Ghazali. Dan ini pembahasan memang berat ini, lihat. Bahkan waktu kita membaca ini, subhanallah, ini betul-betul kayaknya ujian bagi yang membaca, yang ngajar, yang ini. Meyakini itu gimana sih? Coba kalau kita baca, ini pelajaran berat sekali. Kata Imam Ghazali, tidak, la. Usahamu tidak akan menambah rizkimu. Dan jika engkau meninggalkan usaha itu, tolab mencari, kau tidak mencari pun tidak akan mengurangi rizkimu. Kalla, tidak. Fa innahu maktubun fil lauhil mahfud, sebab rezekimu sudah dicatat di lauhil mahfud, enggak akan ada perubahan. Muqaddar, sudah dikira-kira berapa kekayaanmu. Wa muakkad, sudah ditentukan kapan nyampe kepadamu. Kalau harus nyampe, nyampe. Kalau tidak, tidak. Biarpun kau kejar tidak akan nyampe. Kalau sudah waktunya nyampe, biarpun kau menghindar tetap nyampe. Wala tabdila li hukmillahi, tidak ada perubahan dari apa yang sudah Allah titahkan. Tidak ada perubahan. Wala taghyira li qismati, dan juga tidak ada perubahan dari apa yang Allah bagikan. Tidak ada perubahan. Wa kitabatihi li kismatihi wa kitabihi wa kitabihi wa kitabatihi. Tidak ada perubahan tentang pembagian rezeki, itu sudah enggak ada perubahan, sudah paten, sudah pasti, sudah jelas di Lauhil Mahfud. Kalau sudah begitu, begitu. Wa li kitabihi, itu yang sudah dituliskan di Lauhil Mahfud tidak akan berubah lagi. Hadza was-shahihu 'inda ulama'ina radhiyallahu ta'ala anhum. Ini adalah yang benar menurut para ulama-ulama. Khilafu ma dhaba ilaihi bihi ba'du ashabi Hatim asy-Syaqiq. Ini berbeda dengan apa yang diambil pendapat oleh Hatim al-Asam dan juga Syaqiq al-Balkhi. Ada pakar sufi yang mengatakan yang punya pendapat berbeda. Dikatakan bahasanya, qalu, mereka mengatakan, perbedaan pemahaman saja. Kalau Imam Ghazali mengatakan sudah tidak akan berubah, sudah jatah. Kalau sudah jatahmu tidak akan berubah, sudah ditulis di Lauhil Mahfud dulu. Maka ini pendapat berat sekali. Memang kita harus pelan-pelan membacanya dan juga harus digabungkan dengan pemahaman Imam Ghazali sebelumnya. Kalau baca ini nggak nyampe, akhirnya nanti sudah, kalau saya duduk saja, nanti ada buktikan. Saya mau tidur aja di rumah saya, kalau memang jatah rezeki saya, dapat duit enggak? Nah, begitu. Berani enggak begitu, kan repot ini. Saya ingin buktikan omongan Imam Ghazali deh. Besok saya tidak ke kantor dan sebagainya. Apa begitu caranya? Saya tidak kerja besok. Kalau memang jatah saya katanya nyampe. Ini gak nyambung, kita belum bisa paham yang demikian itu. Kita lanjutkan dulu dengan Imam Ghazali. Kalau inna rizqa, kalaupun kata Hatim al-Asam wa Syaqiq al-Balkhi mengatakan, qalu, beliau mengatakan, inna rizqa la yazidu wa la yanqus bi fi'lil 'abdi. Memang rizki itu tidak akan berubah, tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Ini berbeda dengan pendapat Imam Ghazali. Di sini perbedaannya. Lakinil mala, akan tapi harta, mal, kekayaan, bukan rizki. Yazidu wa yanqus, tambah dan berkurang. Katanya Hatim al-Asam wa Syaqiq al-Balkhi. Wa hadha fasid.
Ini dianggap oleh Imam Ghazali pendapat yang salah. Yang mengatakan itu ada rizki beda. Jadi rizki itu adalah yang engkau ambil. Makanya kalau dikatakan apa rizkimu itu? Rizkimu adalah baju yang kau pakai sampai rusak, makanan yang kau makan. Adapun yang ada yang kau miliki dari kekayaan belum tentu. Bisa saja besok pindah ke anakmu waktu kau mati, atau tiba-tiba diambil orang, dicuri, atau apa saja. Jadi rizkimu adalah itu yang kau makan. Selagi masih di tanganmu belum tentu itu milikmu. Ya betul, yang di tangan kita belum tentu. Biarpun kita simpan di saku kita, tatanya apa jatuh atau mungkin. Tapi di sini disamakan oleh Imam Ghazali, pokoknya rizkimu itu sudah, pokoknya secara umum itu tidak ada batas, tidak ada apa, sudah ada jatahnya dan tidak akan berubah, tidak akan berkurang dengan kamu meninggalkan pekerjaan tersebut, meninggalkan usaha tidak akan berkurang, kalaupun berusaha tidak akan bertambah karena sudah dijatah. Yang dikatakan Hatim antara rizki dengan harta beda. Rizkimu tidak akan berubah memang. Rizkimu yang kau makan sampai habis, yang kau makan kemudian yang kau pakai dari bajumu, itu adalah rizkimu. Tapi Hatim Al-Assam membedakan antara rizki dengan harta. Kalau harta ini yang kau miliki, dan ada sedikit mungkin kalau kita hubung-hubungkan ya, ada kebenarannya juga yang dikatakan Hatim dari sisi membedakan antara rizki dengan harta. Hartamu berapa sekarang? Saya mempunyai rumah 2, mobil baru 2, kekayaan miliaran. Akan tapi seperti apapun tetap yang kau makan adalah 1 piring nasi dalam sehari, tidurmu hanya sejengkal, tidurmu hanya 1 meter kali 2, dan tidak ada lebih dari itu. Ada nilai benernya, maksudnya ada kebenaran yang dikatakan Hatim Al-Assam, akan tapi dikatakan oleh Imam Ghazali adalah batil. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya hartamu itu bisa naik, bisa bertambah karena usahamu, kemudian akan tidak bisa berkurang karena usahamu, karena kau tidak berusaha, maka ini fasid kata Imam Ghazali. Li'anna ad-dalil fil mawdi'aini wahid, sebab hujjah yang disebutkan pada pertemuan yang lalu enggak ada perbedaan antara rizkimu dan hartamu, yang namakan rizkimu adalah hartamu dan hartamu adalah rizkimu. Wal kitabatu wal qismatu, yaitu yang namanya penulisan di Lauhil Mahfuz dan pembagian di Lauhil Mahfuz tidak akan perubahan. Wa ilaihil isyaratu biqauli ta'ala likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Seperti disyaratkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, agar kalian tidak merasa berputus asa terhadap apa yang kalian tidak dapati, karena itu semua sudah ditulis oleh Allah. Dan juga ada agar kau tidak berubah menjadi sombong, apapun, atau bergembira yang berlebihan dari apa yang kau dapatkan. Artinya apa yang tidak kau dapatkan itu sudah ditulis oleh Allah. Tidak usah menjadi sebab engkau merasa menyesal, karena sudah begitu jatahmu. Walau kana bitolabi yazidu bitarki yanqus, kalau seandainya rizki itu akan bertambah dengan usaha dan akan kurang dengan meninggalkan usaha, lakana lil asa wal farah, niscaya di dalam penyesalan dan juga kegembiraan itu maudhi'un, ada nilainya. Maksudnya kalau seandainya dengan usahamu akan dengan usahamu akan bertambah, dengan tidak usaha akan berkurang, niscaya penyesalan itu adalah dihimbau. Sehingga orang akan menyesal, saya tidak berusaha, makanya saya menyesal. Sementara sudah dikatakan tidak boleh menyesal karena sudah dijatah, baik usaha tidak usaha, berarti penyesalan tidak ada gunanya. Idza huwa qassar wa tawana, kalau dia adalah teledor dalam usaha atau dia lambat, hatta fatahu, sampai dia tidak mendapatkannya, atau jadda, dan dia sungguh-sungguh syammar, berusaha terus, hatta hassalahu, sampai dia mendapatkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW berkata lisail, pada orang yang bertanya, haka law lam ta'tiha la atatka, kalau urusan rezeki ketahuilah
Kalaupun kau tidak akan mendatanginya, niscaya kalau memang jahtamu, dia akan datang kepadamu. Ini adalah perkataan berat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam membangun keyakinan. Suruh merenung saja. Biarpun dalam kenyataan kita itu ternyata jauh daripada keyakinan itu. Kalau sudah dijatah oleh Allah bakal nyampe. Cuma nanti akan dibahas bahwasanya bagaimana hukum usaha itu loh. Karena usahamu itu adalah bagian daripada ketentuanmu, takdirmu adalah usaha. Tidak akan terpisah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita bicara tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah bagian daripada takdir Allah. Contohnya usahamu, hakikatnya usahamu tidak akan merubah caramu, apa kehidupanmu. Tidak akan merubah keadaanmu, usahamu tidak akan merubah, doamu tidak akan berubah. Itu pada hakikatnya di mata Allah. Cuma di mata kita sebagai manusia ada perubahan. Di mata kita ada perubahan, pada hakikatnya tidak ada perubahan. Karena apa? Menurut Allah ini satu paket sudah ditentukan. Contoh, saya haus sekarang. Saya haus. Sekarang jam 9 kurang 5 menit. Jam 9 kurang 4 menit saya puas dengan air. Ditakdirkan oleh Allah, cuman saya tidak tahu. Ya. Jam 9 kurang anggap saja 2 menit yang akan datang saya ditakdirkan oleh Allah apa? Dalam keadaan seger. Cuman saya kan tidak tahu itu. Tapi untuk menjadi seger saya berusaha mengambil air. Saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Coba contoh. Kalau kita melihat dari awal, seolah-olah saya dengan meminum, baru setelah itu saya seger. Padahal segernya saya sudah diketahui oleh Allah. Ini usaha ini tidak akan merubah kesegeran. Segeran sudah ditentukan oleh Allah. Cuman ini usaha ini bagian daripada takdir. Anda berusaha sekarang mencari duit. Anda kerja keras, besok menjadi kaya. Kekayaan Anda kemarin itu adalah juga sudah diketahui oleh Allah. Jadi apa yang Anda lakukan saat ini bagian daripada takdir. Memang cara pandang kita sebagai manusia melihat ini seolah-olah ada perubahan. Dan memang begitu. Jadi kalau memandang apa yang terjadi memang kita pandangan manusia, jangan pandangan seperti Tuhan. Kalau Tuhan sudah tahu, contoh saja begini, saya buat contoh. Kita melihat sebuah film Islami tentang seorang pejuang muda yang ada seorang anak muda yang dia sangat senang membantu orang fakir, orang tua dan sebagainya. Dia anak muda, dia bekerja mencari duit apapun hanya untuk membantu orang. Terkenang dia pahlawan orang-orang lemah, pahlawan orang-orang miskin. Dalam sebuah film dia punya perjalanan yang indah, unik. Suatu ketika lihat, di saat dia itu melihat seorang ibu yang sakit kelaparan, dia kebingungan, akhirnya dia harus pulang ke rumahnya mengambil beras sama apapun ke rumahnya sendiri. Di tengah jalan dia membawa makanan ini, rupanya karena tempatnya sepi, tiba-tiba di situ sudah ditunggu oleh 2 perampok, 3, sudah menyiapkan senjata. Di saat dia melewati anak-anak muda itu, dilewati perampok ini, di saat lewat dia aman. Rupanya perampok itu dari belakang sudah mau menusuk. Anda yang lagi nonton bagaimana? Deg-degan, ini seri ini ada orang soalnya, ya Allah, nah, tak tanya belum begini ada polisi, tidur, selamat kan? Nah, cuman kalau Anda sok gaya kayak sutradara lah, paling aman, selamat, gak enak nonton itu. Kalau Anda ngintip sutradara gimana, sutradara jadinya gimana? Oh selamat tuh, enggak deg-degan Anda menjalani itu kayak orang nonton film tuh. Jadi Allah tuh yang punya sutradara gitu, yang mempunyai yang mengetahui semuanya. Kalau Anda sok tahu tidak enak. Dan Anda tidak tahu apa yang terjadi di esok hari. Maka sebetulnya yang Anda lakukan bagian daripada takdir. Anda bekerja bagian takdir. Dan apa hubungannya dengan hasil apa kerjamu, apa kekayaanmu? Enggak ada hubungannya. Sebab kau memang ditakdirkan oleh Allah bekerja saat ini. Apakah setiap bekerja ada hasilnya? Oh, belum tentu. Itu orang nyungsep kerja mulai kecil sampai tua tetap larat, ada kok. Jadi tidak ada hubungannya di situ. Jadi engkau bekerja itu dijadikan oleh Allah sebagai pekerja itu. Allah mencatat takdirmu ya bekerja. Dan tidak jaminan takdirmu setelah itu kaya, tidak ada hubungannya itu. Jadi memang ini adalah rentetan takdir. Jadi hakikatnya doa tidak akan bisa merubah, hakikatnya di hadapan Allah. Tapi di mata kita sebagai manusia itu seolah-olah ada perubahan. Dan kita harus meniti itu. Jalan itu harus meniti.
Harus kita meniti. Maka usaha ini adalah bagian daripada takdir. Yang dibangun Imam Ghazali bukan ente jangan kerja, bukan. Tidak boleh ente meyakini kerjaanmu itu adalah menjadi sebab kamu kaya, bukan. Menjadi sebab tambahan. Tidak, ini kamu menjalani takdir. Sudah, jangan urusan kerjaan sama rezeki, sederhana saja. Ibu, bapak suatu ketika nanti deh pulang ke rumah, tak taunya sama keluarga, yang istri disiapin sama suaminya. Masya Allah, suaminya nyawain istri. Yang suami siapin sama istrinya sate, ada sate, doncang segala macam. Anda lapar baru pengajian, Masya Allah, perut saya lah lapar. Sampai di depan meja makan. Baik. Saya dengar kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Saya akan amalkan. Kalau memang rezeki itu adalah jatah saya, pasti nyampe ke saya. Saya tidak mau gerakkan tangan saya, tidak membuka mulut saya. Kalau memang jatah saya kenyang, pasti kenyang itu nanti. Diam dok di depan rumah, di depan, gila dia. Habis sama yang lainnya nanti. Imam Ghazali tidak ngajari begitu kok. Imam Ghazali hanya meyakinkan bahwasanya makananmu itu tidak jaminanmu bagi untuk kenyang, tidak. Jangan meyakini itu loh yang mengenyangkanmu. Yang mengenyangkan adalah Allah. Itu saja maksudnya. Supaya kita tidak kepada Allah tidak lupa. Apakah jaminan dengan nasi sate ini saya kenyang? Oh, belum tentu. Buktinya apa? Ada yang baru makan, tak taunya apa? Durikannya nyangkut di sini, nggak jadi makan. Rumah sakit tuh. Ayo. Padahal sudah di hadapannya. Nggak bisa. Atau tiba-tiba mual, nggak bisa man. Banyak orang yang katanya hamil muda dan sebagainya. Padahal enak ini biasanya seneng, tak taunya. Jadi ketahuilah bahwasanya yang dibangun Imam Ghazali itu bukan kamu, jangan berusaha. Akan tapi di saat kamu berusaha, tetap keyakinanmu adalah Allah yang memberi itu. Jadi kalau baca teks tadi, tidak akan berkurang dengan ini. Wah, ya sudahlah. Saya akan buktikan omongan Imam Ghazali. Urusan kerja nanti. Saya tidak akan ke kantor. Ya ada digaji. Cuman di saat, artinya ada saat-saat tertentu kita harus menempa hati kita kembali. Contoh, di saat di PHK, dihentikan dari pekerjaan, biasanya nangis. Sadar bahasanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, gak usah pusing. Dimanapun ada, rezekimu bukan hanya di perusahaan itu. Atau dihadapkan sebuah pekerjaan yang haram. Aduh, saya akan bekerja di situ, tapi kok haram? Punya keyakinan ini, enteng, tidak. Selagi haram saya tidak akan, rezeki saya tidak akan jauh dari saya. Punya keyakinan. Ini yang perlu dibangun itu, kata Imam Ghazali. Bukan berarti setelah dengar omongan Imam Ghazali lalu sudahlah, tidak usah kerja. Ini loh. Kerja termasuk bagian, Nabi sendiri mengajarkan untuk bekerja. Al-kasab, mencari rizki dan sebagainya. Cuman yang tidak diperkenankan adalah Rasulullah mengajarkan. Yang tidak diperkenankan adalah kita itu adalah lupa dengan Allah. Ketahuilah bahwasanya usaha kita ini tidak akan bisa merubah semuanya. Di mata Allah sudah jelas. Akan tapi di mata kita ada usaha. Usaha ini memang seolah-olah kayak sebab akibat. Habis saya makan lalu saya kenyang, habis saya kerja saya kaya, seolah-olah begitu. Termasuk doa sendiri adalah tidak merubah, tapi ingat doa bagian daripada usahamu. Doa bagian daripada takdir dan usahamu bagian daripada takdir. Dan kamu tidak tahu takdir di esok hari, maka jangan sok tahu. Ada orang sok tahu tentang akhir hidupannya. Lalu berkata, kalau memang saya itu jatah ahli surga, biarpun enggak sholatkan, saya tetap masuk surga. Loh, siapa yang bilang ente masuk surga? Ente tahu? Atau berkata begini, biarpun saya beribadah sebanyak apapun, kalau jatah saya ahli neraka, tetap saya masuk neraka. Siapa yang bilang ente masuk neraka? Ente tidak tahu, tidak dikasih tahu ente jatahmu di mana, surga atau neraka. Cuman sudah dikasih tahu jalannya, ini loh jalan surga, ada ibadah, berbakti ke orang tua, dengan suami patuh, dengan istri mengayomi, dengan anak mendidik. Ini jalan surga, ibadah, menjalui haram, ini jalan surga. Lalu jalan neraka mana? Ini zina, mabuk, makan riba, tuh. Ini jalan maknawi, sama urusan. Kalau mau ke Cirebon kota itu belok kanan pleret, kalau mau ke Kadipaten belok kiri. Itu kan sudah jelas. Ada di matamu jalan usahamu. Kalau kamu pengen ke Cirebon ngapain? Jemput anakmu di Cirebon, kamu belok kanan. Kalau kamu belok kiri nggak akan ketemu.
Artinya itu jalannya harus kau titik. Makanya kalau ke Cirebon nanti melewati Pleret, melewati nanti Kedawung dan sebagainya. Itu sudah. Jadi jalanmu ya situ. Salam surga juga begitu. Ada melewati pos namanya sholat, pos puasa. Ini jalan surga. Dia usah ngomong kalau jatah saya nyampe Cirebon, tetap nyampe Cirebon, belok kiri ke Kadipaten, gila dia. Loh katanya pengen surga, jatahmu. Ya kalau memang jatah saya ahli surga kan, biarpun saya lewat ke jalur neraka kan termasuk surga. Gak ada yang percaya kalau orang mikir ini. Contohnya apa? Mau ke Cirebon, tatanya belok ke kiri ke arah Kadipaten. Kenapa? Kalau memang saya jatahnya ke Cirebon, saya pasti nyampe Cirebon. Oh ya nasib Kasim. Kamu gila kayaknya masuk rumah sakit, gila. Ada jalannya sudah. Tapi kan tidak semua orang yang ke Cirebon lalu nyampe. Iya, itu kan bukan urusanmu itu. Kamu kalau mau ke Cirebon, kau titik. Apakah ada yang nggak nyampe? Ada yang nggak nyampe di tengah jalan tabrakan jeder dibawa ke rumah sakit Sadikin. Ya, mana? Bandung, iya kan? Cuman kamu kan nggak tahu kalau bakal tabrakan. Kalau bakal tabrakan kamu udah jadi berangkat. Kalau kamu bakal tahu tabrakan, kamu tidak tahu kalau bakal tabrakan, sudah, makanya kamu nyantai mau pergi ke Cirebon karena akalmu sehat. Kalau ternyata tabrakan, ini masalah takdir lain. Yang penting kita meniti jalan surga. Kalau ternyata nanti ini urusan si A masuk neraka, ini bukan urusanmu. Titi dulu jalan surga. Semoga kita ahli surga semuanya. Itu loh, jangan sok tahu tentang akhir kehidupanmu. Ini. Makanya ini dihubungkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan keyakinan tadi. Jadi ada sebagian orang itu meyakini bahwasanya usahanya dia bisa merubah dirinya. Oh tidak. Secara lahir memang kayaknya iya, tapi hakikatnya usahamu bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.